Meskipun mungkin yang didoakan sama. Tapi kalau bertele-tele di Matius 6 ayat yang ke-7 bisa dibuka sedikit. Matius 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Matius 6 bisa ditampilkan. Saya bacakan aja ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Itu bedanya. Bertele-tele fokusnya kepada kata-kata. Dia berpikir kalau kata-katanya bagus, kata-katanya indah, kata-katanya banyak, maka doanya akan segera dikabulkan. Itu yang bertele-tele. Ya. Nah, kembali ke Lukas 18 tadi, Tuhan menegaskan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau dengan terjemahan lain, tidak jemu-jemu ini tidak putus asa, tidak menyerah, tidak patah semangat. Itu doa yang tidak jemu-jemu. Nah, di sini Tuhan memberikan perumpamaan untuk tujuan ini. Harus katanya, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nanti kita akan lihat doa yang tidak jemu-jemu itu seperti apa. Nah, dia menggambarkan perumpamaan seorang janda yang menuntut haknya dibenarkan oleh seorang hakim. Kenapa janda ini begitu ngotot? Kenapa dia begitu gigih? Dia mencoba meminta haknya. Dia dengan ngotot, dengan yakin berkali-kali meminta haknya kepada hakim ini. Meskipun hakim ini dikatakan dia seorang yang lalim, seorang yang tidak takut akan Allah. Bahkan ada dikatakan di terjemahan lain, dia itu nggak respect sama orang. Artinya yang nggak respect tuh gimana ya? Kalau kita ketemu sama seseorang, kita tuh nggak dianggap. Pernah nggak ngalami itu? Pasti pernah ya, saya pernah ngalami. Ketemu seseorang, kalau seseorang tuh nggak respect sama saya, ngelihat mata saya aja dia nggak mau. Kalau ngajak ngomong itu mukanya kemana gitu ya. Nah, hakim ini seperti itu. Dia nggak respect, dia nggak takut akan Tuhan. Jadi ada satu keadaan di mana seseorang yang sangat lemah posisinya, seorang janda itu sangat lemah. Ya, Pak Bena sudah sampaikan di hari Minggu seorang janda itu apa, bagaimana hak-hak dia yang sering ditindas. Di sisi lain dia berharap pada seorang hakim yang nggak punya hati, bisa dikatakan nggak takut akan Allah, kemudian dia juga nggak respect sama orang. Bagaimana ini bisa terjadi dan kenapa seorang janda ini begitu ngotot, begitu gigih? Ketika saya renung-renungkan, ternyata janda ini dia melihat otoritas seorang hakim. Kenapa dia, biasa kita kalau kita sudah minta sama seseorang, minta tolong, kemudian sepertinya mentok, kita cari jalan lain. Kita minta tolong orang lain. Kalau misalnya dalam kasus ini, dia sudah minta sama hakim, hakimnya nggak membela dia, mungkin dia carilah polisi atau pejabat yang bisa membela dia. Atau ngomong sama hakim. Ini enggak, dia ngotot sama hakim ini. Ketika saya renung-renungkan, janda ini melihat posisi hakim. Dia enggak peduli hakim ini seorang yang tidak kenal Tuhan, seorang yang enggak respect. Tapi dia melihat posisi seorang hakim, inilah yang bisa membela hak dia. Karena hakimlah penentu benar atau salah. Sehingga satu-satunya harapan dia hanya sama hakim. Kalau dia meminta sama yang lain,
Mungkin mau menolong, tapi orang yang lain itu gak punya otoritas menentukan benar atau salah. Sehingga dia begitu ngotot datang kepada hakim ini. Dan apa yang terjadi? Hakim ini bukan karena dia punya empati atau gimana, dia memikirkan pikiran dia sendiri, nanti aku diserang. Bisa aja kalau ada tafsiran dia bilang kalau seorang wanita biasanya yang ngomong itu laki-laki gitu ya. Karena dia nggak punya suami, sehingga kalau seorang wanita ngomong itu akan menimbulkan viral. Orang akan lihat, ada perempuan berani ngomong. Nah, sehingga ada yang mencoba menafsirkan kalau janda ini ngomong itu akan viral. Nanti hakim ini akan dipermalukan. Makanya dia bilang, jangan-jangan nanti janda ini akan menyerang aku. Karena reputasi dia akan hancur segala macam. Akhirnya dia benarkan hak seorang janda ini. Nah, dari sini kita bisa belajar. Pertama, dari seorang janda ini, dia melihat ada satu otoritas yang bisa menentukan benar dan salah. Dan dia gigih mempertahankan itu. Karena dia tahu dia punya hak. Dan hak itu harus dibela. Ya. Yang kedua, perumpamaan ini sangat ekstrim bisa dikatakan. Ekstrim pertama, janda ini dia sepertinya gak punya kekuatan apa-apa. Ya, biasa kalau di zaman itu seorang wanita itu posisinya lebih rendah dibanding laki-laki. Zaman itu, di situ, di budaya situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia seorang janda lagi. Yang biasanya dilindungi oleh suaminya. Ini gak ada perlindungan sama sekali. Jadi intinya kemampuan dia untuk mendapatkan haknya itu kemungkinannya kecil. Dan yang kedua, yang akan mengadili haknya itu kemungkinan juga kecil karena hakimnya lalim dikatakan. Nah, itu kondisi yang sangat ekstrim. Nah, tapi kita coba lihat, kalau ini kita lihat pada diri kita, siapa kita? Nah, pertama kita lihat dari 1 Yohanes 3. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Nanti kita kembali lagi ke Lukas. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Saya bacakan saja. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Di awal dikatakan, lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kalau terjemahan yang lain itu dikatakan seperti ini. Betapa besar kasih Bapa di sorga, karena Ia membolehkan kita dipanggil, disebut sebagai anak-anaknya. Dan memang sesungguhnya kita adalah anak-anaknya. Tapi dikatakan di sini betapa besar kasih Allah Bapa, sehingga kita itu dipanggil sebagai anak-anaknya. Kalau terjemahan lain bahasa Inggris dikatakan quality dari kasih Allah itu sangat sangat luar biasa. Kasih Dia begitu besar sehingga kita bisa dipanggil sebagai anak-anaknya. Dan kita memang anak-anaknya dikatakan. Nah, kembali ke Lukas tadi. Kalau seorang janda ini, dia seorang yang saya katakan tadi dia nggak punya hak tapi ditindas haknya.
keadaan kita sudah disebut anak-anak Allah. Itu pertama, berbeda posisi kita. Meskipun dalam dunia ini kita masih mengalami tekanan. Tapi posisi kita sebagai anak-anaknya karena kasih dia, itu membuat kita berbeda. Dan yang kedua, kalau hakim ini lalim, kalau Bapa kita berbeda 180 derajat dengan hakim ini. Kalau hakim ini katakan bahwa dia coba ulur-ulur terus waktu untuk membenarkan janda ini. Tapi apa dikatakan dalam ayat yang ke-6, Lukas 18 tadi. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tuhan bilang, coba camkan hakim itu ngomong apa sih? Yang hakim itu katakan apa? Dia bilang, walaupun aku gak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Hakim itu ngomong seperti itu. Tuhan mau mengatakan bahwa Bapa akan ngomong sebaliknya dari hakim ini. Artinya kalau hakim ini nggak respect, nggak menghargai janda ini, Bapa kita itu sangat menghargai kita. Bapa kita mengangkat kita sebagai anaknya. Bertolak belakang 180 derajat dengan hakim yang lalim ini. Yang kedua, kalau dikatakan ayat ke-7 bagian kalimat terakhir. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya, kalau hakim ini mengulur-ngulur waktu sampai dia merasa tertekan, akhirnya dia jawab. Tuhan kita, Bapa kita bertolak belakang 180 derajat. Artinya dia tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Dia segera dikatakan. Ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi, Tuhan memberikan satu perumpamaan yang ekstrim, yang membandingkan bahwa kita itu bertolak belakang dengan itu. Seorang janda yang mengalami penindasan, kita bertolak belakang, kita dibenarkan oleh dia. Kita diangkat sebagai anaknya. Kita dipanggil sebagai anak-anaknya. Yang kedua, hakim itu begitu lalim. Tapi Bapa kita begitu baik. Yang ketiga, kalau hakim itu menolong karena terpaksa. Bapa kita menolong kita karena kasihnya. Karena dia begitu memperhatikan kita, menghargai kita. Keempat, kalau hakim ini mengulur-ngulur waktu untuk menjawab doa ini. Tapi Tuhan kita, Bapa kita, segera menjawabnya. Amin. Nah, tapi timbul pertanyaan. Kenapa butuh waktu, butuh berdoa dengan tidak jemu-jemu? Kalau dia segera menjawab. Sekali doa aja, kan segera jawab. Di ayat terakhir dia katakan, ayat 8 bagian terakhir, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu menunjukkan bahwa kita punya iman kepada dia. Kalau bertele-tele tadi, menunjuk berdoa dengan tidak percaya. Karena dia mengandalkan kata-kata dia. Dia pikir kata-kata dia makin banyak, makin dikabulkan. Dia pikir kata dia makin indah, makin bagus, maka gak akan gampang dikabulkan oleh Tuhan.
Ini di Taman Getsemani, mulai ayat yang ke-36 itu, dia berdoa kepada Bapa sebelum dia besoknya ditangkap dan disalibkan. Coba kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Ayat yang ke-19, pertama kali dia mengucapkan doa itu. Dia katakan, maka ia maju sedikit. Matius 2 ayat 19 ya. Lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus saat itu sama seperti kita sebagai manusia. Dia punya daging, dia punya perasaan, dia bisa merasa sakit, dia bisa merasa sedih. Dan dia katakan dalam doanya, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia memohon kepada Bapa. Itu dagingnya yang berbicara. Kalau bisa, penderitaan ini bukan karena dia takut mati ya, pernah disampaikannya, tapi karena dia akan berpisah dengan Bapa karena dia menanggung semua dosa-dosa kita. Jadi bukan karena takut mati. Dia bilang, sekiranya mungkin kalau boleh cawan ini lalu. Tapi roh dia berkata, dibilang, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa. Itu doa dia yang pertama. Kemudian dia kembali, dia lihat murid-muridnya, ketiduran. Kemudian dia bilang, oke, kamu tidur, daging lemah, roh penurut, dia bilang. Tapi udah dia tinggalkan lagi. Kemudian dia berdoa yang kedua kali. Lihat doa dia yang kedua. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ada perubahan enggak dari doa dia yang pertama? Pertama dia mohon, dia nego sama Bapa. Bapa, jika sekiranya mungkin, sekiranya boleh, janganlah aku minum cawan ini Tuhan. Dia masih bernegosiasi dengan Bapa, dengan dagingnya. Kalau boleh. Tapi roh dia menguasai dia, tetap kehendak Bapa saja yang boleh, yang jadi, jangan kehendakku. Tapi yang ayat kedua, dia katakan, dia akhirnya makin tahu bahwa kehendak Bapa itu, dia harus minum cawan itu. Sehingga dia enggak memohon lagi, kalau boleh, jangan minum Tuhan. Dia bilang apa? Bapa, jikalau ini tidak mungkin lalu, sudah tahu, ya memang dia sudah tahu ini, tapi sudah yakin dalam diri dia dan daging dia saat itu juga mengatakan, ini nggak mungkin lalu kecuali aku meminumnya. Dia harus meminumnya. Jadi dia nggak minta lagi kalau boleh lewat, enggak. Tapi aku harus meminumnya. Jadilah kehendakmu. Doa ketiga nggak ada ditulis. Tapi kalau mungkin saya bayang-bayangkan, karena di sini dia bilang ya udah, dia suruh murid-muridnya tidur dan bangunlah. Setelah muridnya tidur, kita bilang bangunlah pagi-pagi itu, mari kita pergi. Akhirnya dia sudah mantap. Bisa jadi doa yang ketiga itu dia bilang, Bapa, aku siap meminum cawan ini dan naik ke kayu salib. Ketika doa pertama, kedua, dan yang ketiga, ada perubahan. Dari yang tadi, kehendak dia ini supaya cawan ini lalu, berubah menjadi sama dengan kehendak Bapa. Sehingga dia siap minum cawan itu. Nah, doa yang tidak jemu-jemu. Kenapa Tuhan mau kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu?
Yang Tuhan inginkan, yang paling penting adalah perubahan dalam diri kita. Masalah doanya itu gampang buat Tuhan. Terbukti dia bisa membuat apa saja. Membelah laut dengan gampang. Menahan matahari, bumi tidak berputar sekejap. Gunung pun dipindahkan. Dia sudah bilang kalau kamu punya iman seperti biji sesawi, itu pasti pindah. Itu pun bisa. Memang belum ada. Karena Tuhan memang belum pernah berfirman gunung pindah. Tapi kalau dia pernah berfirman, ada yang sanksi enggak? Gunung itu akan pindah. Saya enggak sanksi. Karena sudah terbukti, dia bilang, Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Terbelah. Kalau dia sudah berfirman, tidak ada yang bisa membatalkan itu. Nah, yang dia ingin dari kita, dia ingin ubahkan kita dengan doa yang tidak jemu-jemu. Apakah dalam doa itu kita tetap terus punya iman? Makanya kalau kita setiap 2 minggu sekali kita berdoa, itu menunjukkan bukan kita tidak percaya, bukan kita mau berdoa yang bertele-tele, tapi justru karena kita punya iman. Dan dari setiap pertemuan doa itu, kita terus diubahkan. Ketika kita mulai mempersiapkan penjangkauan pelajar di Duri, kita hanya diberi waktu cuma singkat. Karena dari Duri minta tolong kita, hanya waktunya 2 minggu, 3 minggu. Puji Tuhan, banyak anak-anak kita, para mahasiswa, para pelajar yang memberikan diri, mau ikut melayani. Mereka latihan, malah yang ada baru pulang sekolah. Kalau kayak Niko, dia berangkat pagi itu jam 6:30 udah dijemput, jam 5 sore baru pulang ke rumah, jam 6:30 berangkat lagi kalau harus latihan. Ada yang mahasiswa juga demikian. Tapi mereka memberikan hati, itu yang luar biasa. Sekalipun mungkin belum sempurna, waktunya juga sangat singkat, 2 minggu, 2 minggu setengah. Tapi yang paling penting, saya tekankan pada adik-adik, ini adalah acara milik Tuhan. Milik dan untuk Tuhan. Milik pelayanan GKKD Duri, bukan milik pelayanan GKKD Pekanbaru. Kita semampu kita, dan percayalah Tuhan yang menyempurnakan. Kita siapkan apa adanya, bukan apa adanya, sebisa kita, dan Dia yang menyempurnakan. Dan kita dalam 2-3 minggu itu yang paling penting persiapan rohani. Kita berdoa. Jadi dalam 2-3 minggu itu ada 4 kali kita pertemuan doa. Itu pun Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Masih kurang sebenarnya. Tapi saya melihat ada perubahan. Ketika berdoa pertama, biasa, gak ada yang ngomong. Hanya ya beberapa orang, hanya satu. Bahkan kalau saya doa, kalau gak ada yang ngomong, saya minta, silahkan ini berdoa, saya bilang. Pertemuan kedua, hari Minggu, ada perubahan. Dari yang tadinya sepertinya masih diam-diam, udah mulai bangkit. Dan yang berdua udah makin banyak. Pertemuan ketiga saya keluar kota, Ibu Alin yang memimpin. Saya yakin udah mulai ada perubahan. Karena itu yang paling harus kita tekankan. Kita lihat acara di Pekanbaru ini, di Duri ini, yang paling penting bukan tanggal 6 Aprilnya. Saat acara 1 hari itu. Tapi persiapan dalam 2-3 minggu inilah yang paling penting. Karena dalam masa inilah kita dipersiapkan. Ketika kita berdoa, kita mempersiapkan secara rohani. Di situ Tuhan ubahkan kita. Dia yang memberikan belas kasihan kepada kita untuk melayani. Karena tanpa belas kasihan kita nggak akan bisa melayani. Jadi dalam 2-3 minggu ini yang paling penting. Pada hari hanya
itu kita menuai dari apa yang sudah kita lakukan dalam 2-3 minggu ini. Dan Tuhan tegaskan sekali lagi katanya, kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi doa ini begitu penting, kita melihat ini bukan dari ritualnya, bukan dari yang di permukaan, tapi kita lihat dari dalam. Karena ujung-ujungnya Tuhan bilang, adakah dia mendapati iman di muka bumi? Apakah ketika kita berdoa, kita memandang kepada dia, kita tetap percaya kepada dia. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Dan untuk pokok-pokok doanya, sebelum kita berdoa, pokok-pokok doanya ada yang mau disampaikan. Yang jelas nanti kita berdoa ya, nanti mungkin sekitar 7:30 lewat kita doakan buat yang mau berangkat ke Duri, adik-adik pelajar, mahasiswa, nanti maju ke depan. Tapi sebelum itu kita berdoa untuk banyak hal. Acara Ibu Ewi tanggal 20 fix ya. Siapa yang ini? Ada yang mau menyampaikan?